Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, salam seroja, sehat rohani dan sehat jasmani. Bersama dalam kasih karunia Tuhan Yesus, kita boleh dipertemukan kembali dalam renungan pagi bersama Gereja Kristen Jawa Purwokerto. Dan biarlah pagi hari ini menetapkan diri kita dan mengukuhkan hati kita. Betapa Tuhan sudah mendampingi kita hari lepas hari, waktu lepas waktu. Dan biarlah pagi hari ini kita semakin melihat karya Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami tahu, kami diajar untuk yakin dan percaya akan kuasa Tuhan. Janji-Mu pasti, dan setiap waktu yang kami lalui, ada karya Tuhan yang dibentangkan dan diberikan bagi kami. Dan biarlah dengan segala berkat Tuhan, kami semakin belajar dan semakin diajar untuk menjadi pribadi yang setia kepadamu. Tuhan, tolong kami ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat dan pengertian agar kami menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sembah kami yang kami haturkan di dalam nama-Mu. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua kan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua kan indah pada waktunya. Semua kan indah pada waktunya. Semua kan indah pada waktunya.
Menanti dan menunggu bagi sebagian orang adalah pekerjaan yang menjenuhkan, membosankan, dan terasa sia-sia. Apalagi menanti, menunggu sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi, mustahil, dan terlalu ajaib. Karena menanti sesuatu yang sungguh sangat mustahil dan sangat ajaib bagi manusia adalah sebuah penantian yang juga kosong. Itulah yang juga awalnya terjadi pada Zakaria. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 13 dicitrakan demikian. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampillah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang percaya bahwa ketika kita berada dalam pergumulan akan penantian dan pengharapan tentang sesuatu yang baik, tetapi bagi kita sangat jauh dari kemungkinan, percayalah, ada waktu Tuhan, ada masa yang Tuhan tetapkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pemikiran orang-orang Yahudi pada zaman itu, jika seorang perempuan dan sebuah keluarga tidak memiliki anak, itu dianggap Tuhan menghukum mereka. Tapi dalam kisah Lukas, dilihat bahwa itu tidak terjadi. Zakaria dan Elisabet bukanlah keluarga atau pribadi yang bercela di hadapan Allah. Mereka tidak sedang dihukum, tetapi mereka memang belum mempunyai anak. Diceritakan bahwa Elisabet mandul dan keduanya, Elisabet dan Zakaria, telah lanjut umurnya. Dan inilah yang menjadi bagian dari yang didoakan dan diharapkan oleh Zakaria. Zakaria adalah bagian dari imam-imam orang Israel. Pada waktu itu, ia mendapatkan tugas untuk menghantar rombongan mempersembahkan kepada Allah. Dan diceritakan, ketika ia melakukan tugasnya, malaikat Gabriel datang membawa pesan kepada Zakaria. Pesan itu berbunyi, Tuhan telah mendengar doa Zakaria dan Elisabet, istrinya, yang telah lanjut usia. Mereka akan mempunyai seorang anak laki-laki. Anaknya akan terberkati di hadapan Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus. Ia akan menjadi pembuka jalan Tuhan dalam membawa umat Israel kembali kepada Tuhan dan membuat keluarga dipulihkan.
apa yang disampaikan oleh malaikat tidak dengan sendirinya diterima, dipahami, dan dipercaya oleh Zakaria. Fakta bahwa Elisabet sudah tua membuat Zakaria bimbang. Mana mungkin mereka bisa mempunyai anak. Ia tidak percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Malaikat Tuhan diutus untuk berbicara kepadanya, bahwa Allah berkenan menjawab doa keluarga mereka. Apa yang selama ini didoakan bertahun-tahun dijawab Allah. Doa mereka didengar Allah, dan Allah sendiri berkenan menyampaikan jawaban doa itu lewat malaikatnya. Tidak hanya itu, harapan mereka dijawab oleh Tuhan lebih daripada itu. Anak mereka, yaitu Yohanes Pembaptis, kelak akan membawa banyak orang bertobat dan mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Zakaria sempat tak percaya kepada Tuhan, bimbang dan ragu. Dan saudara-saudara, melalui kisah ini kita dapat belajar, berharaplah, berdoalah tanpa henti, berjuanglah dan terus bergumullah. Jikalau semua yang kita inginkan, kita harapkan, kita doakan adalah sesuatu yang baik, percayalah, melewati pergumulan, melewati perjuangan, jalan yang tidak mudah, jalan yang berliku, mungkin sebagian penuh tangis, sebagian penuh penderitaan, sebagian penuh rasa sakit dan ketidaknyamanan. Tuhan punya waktunya. Waktu Tuhan ada bagi kita. Sediakanlah di ruang hidup kita, di bagian hati kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia punya masa dan jawabannya. Tetapi teruslah berjuang. Teruslah persembahkan yang terbaik dengan penuh syukur. Waktu Tuhan ada pada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya.